Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 14 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar di sini dia yang lagi masih mencari Mbak Lia. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Mbak Lia. Dia juga sangat senang dan dia juga langsung mengangkat telepon itu. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Lia. Dan di sini Mbak Lia juga ngomong kepada Pak Fajar, pokoknya kamu tunggu di sana, kata Pak Fajar. Lalu di sini juga Mbak Lia juga menunggu Pak Fajar menjemputnya. Lalu singkat cerita di sini terlihat Pak Fajar juga langsung menuju ke tempat yang sudah dikasih alamatnya oleh Mbak Lia. Terlihat Mbak Lia juga lagi duduk di trotoar dia sambil menunggu Pak Fajar. Gak lama kemudian Pak Fajar juga datang. Lalu Pak Fajar juga langsung memeluk Mbak Lia. Singkat cerita di sini Mbak Lia juga dibawa dari tempat itu untuk dibawa ke kontrakannya Mbak Lia. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Nurus Tunjung si alias Yatel dia sangat kaget melihat Dewa yang terkapar di depan toko obat. Dan di sini juga si alias Yatel juga dia mau nelpon Nana tapi dia tidak jadi karena dia ada maksud tertentu. Lalu si alias Yatel juga membawa Dewa ke rumah sakit. Lalu sampailah ke rumah sakit, si alias Yatel juga dia bingung, dia juga harus pinjam uang sama siapa. Dia juga kepikiran dia juga akan menelepon si Nurus Tunjung si Priska. Tiba-tiba datanglah suster. Lalu suster juga di sini ngomong kepada si alias Yatel, siapa saudaranya dari Dewa Buana? Saya, kata si alias Yatel. Lalu di sini juga suster juga suruh menandatangani surat perjanjian itu dan biayanya sekitar 20 juta. Singkat cerita di sini si Nurus Tunjung si alias Yatel juga sudah menandatangani surat itu. Dia juga langsung menelepon si Nurus Tunjung si Priska. Terlihat si Nurus Tunjung si Priska dan si Bro Koko Kroni dia sampailah ke kantor yang barunya. Sampai ke kantor barunya dasar culadus si Bro Koko Kroni dia juga langsung memeluk si Nurus Tunjung si Priska. Dasar si kadal buntung di sini juga mencari kesempatan dan si Priska juga langsung dia memukul si Nurus Tunjung si Bro Koko Kroni. Tiba-tiba dia menerima telepon dari si alias si Hiledatel. Lalu si alias Yatel juga dia ngomong kepada si Bro Koko Kroni dia mau pinjam uang 20 juta. Malah di sini si Bro Koko Kroni sama si Nurus Tunjung si tangkurok si Priska dia malah mentertawain si alias Yatel. Singkat cerita si alias Yatel juga dia kepikiran sama si Wilson alias si Kate Kelvin. Dia juga langsung menelepon si Kate Kelvin. Terlihat di sisi lain si Kate Kelvin alias si Wilson yang ada di rumahnya Panopal dia yang lagi santai duduk tiba-tiba menerima telepon dari si Nurus Tunjung si alias si Hiledatel. Lalu si Kate Kelvin juga dia sangat kaget karena si alias Yatel dia pinjam uang 20 juta. Tiba-tiba datanglah Panopal mendengar pembicaraan si Kate Kelvin alias si Wilson dengan si alias Yatel. Dia juga langsung mengambil HP-nya si Kate Kelvin. Lalu dia juga Panopal juga ngomong kepada si alias Yatel, kamu itu klien baru kok sudah berani pinjam uang segitu, kata Panopal. Kalau benar kamu butuh datang ke kantor saya besok, kata Panopal kepada si alias Yatel. Singkat cerita di sini si alias Yatel juga tidak punya pilihan walaupun dia benci sama ayah kandungnya karena yang tidak mengakui dia waktu di kandungnya. Di sini juga keesok harinya dia juga datang ke ruang kerjanya Panopal. Panopal juga tidak sadar bahwa itu anak kandung dirinya. Lalu dia juga ngomong kepada si alias Yatel, kamu itu uang 20 juta untuk apa? Kata Panopal kepada si alias Hiledatel. Lalu si Alia juga dia menjelaskan semuanya bahwa dia itu untuk berobatnya Dewa. Di sini terlihat Panopal juga di pikiran dia juga tidak seberapa uang 20 juta. Saya mau lihat sampai mana dia, kata batinnya Panopal. Dia juga mengasihkan uang 20 juta. Pas uang itu sudah dikasihkan sama Panopal sama si alias Yatel, dia juga langsung nge-WA ke anak buahnya harus diikuti si alias Yatel kemana dia pergi. Lalu untuk episode selanjutnya terlihat di sini si alias Yatel yang masih lagi menungguin Dewa yang masih terkapar pingsan belum sadar masih di dalam koma. Dia juga ngomong kepada Dewa, kamu itu milik saya seutuhnya sekarang, kata si alias Yatel kayak orang sudah kegatalan. Lalu di sisi lain Nana disamperin oleh si Bro Koko Kroni si kadal buntung. Dia juga ngomong kepada Nana, saya tahu penyebab Junior tuli, kata si Bro Koko Kroni kepada Nana. Si Bro Koko Kroni juga dia
menceritakan bahwa Junior tuli itu gara-gara para buana. Di sini juga Nana juga sangat kaget. Lalu di sisi lain terlihat di sini di kontrakannya kok Balia di sini terlihat datanglah anak buahnya si Ketoni. Lalu Balia juga di sini dibekuk di rumahnya dan dia juga tidak bisa menghadiri ke kantor polisi untuk panggilan ketiga. Di sini juga anak buahnya si Ketoni juga dia langsung pergi dari rumahnya, dari kontrakannya Balia. Lalu di sisi lain di sini di kantor polisi, Pak Fajar yang lagi menunggu dia juga sangat cemas dan dia juga ngomong sendiri, kemana Cornelia kok belum datang? Jangan-jangan ada apa-apa sama Cornelia. Singkat cerita, Pak Fajar juga menuju ke kontrakannya Balia. Pas dia mendobrak kontrakannya Balia, ternyata Balia sudah dibekuk oleh orang lain. Di sini juga Balia juga ditolong oleh Pak Fajar. Pas dia mau pergi dari tempat itu, gak lama kemudian datanglah polisi. Lalu polisi juga ngomong kepada Pak Fajar sama Balia, karena dia tidak memenuhi panggilan saya, sekarang Cornelia harus ditahan, kata polisi sambil Balia juga dibawa oleh polisi. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia ngomong dalam hatinya, saya akan membebaskan kamu kok, kata batinnya Pak Fajar. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pasha sama Lula yang lagi sudah menyusul Nana sama Junior, tiba-tiba ada mobil yang sengaja menabrak dari depan. Di sini dia juga langsung turun dan terjadilah perkelahian antara preman itu sama Lula dan Pasha. Tapi di sisi lain di sini orang yang satu, preman yang satunya dia mau mencelakai Junior sama Nana, tiba-tiba Panopal datang dan Panopal juga sangat geram dan dia juga bisa mengalahkan preman-preman itu oleh Panopal. Panopal juga langsung melihat kepada Nana dan Lula. Terlihat Nana sama Lula juga sangat kaget dan senang, apalagi Lula dia sangat kaget karena dia baru tahu bahwa itu Panopal yang sering menolong Nana. Di sini juga Panopal juga langsung menghampiri Nana sama Lula. Alhamdulillah Nana sama Junior juga bisa diselamatkan oleh Panopal dari gangguan preman itu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 14 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.